yang hanya dimiliki bagi orang-orang yang fasik dan munafik. Jadi orang fasik dan munafik itu tidak lepas punya sifat ini, yaitu dengki, iri, syirik, marah, tersinggung. Jadi belum bisa dikategorikan orang beriman. Karena orang yang beriman selalu mentaati Allah dan Rasul, puncaknya cinta Allah dan Rasulnya. Maka berpikir dengan otak yang jernih, dengan hati yang terbuka dan longgar, niscaya akan padamlah api kedengkian dari hatinya, dan ia akan tahu bahwa itu perbuatan yang akan membinasakan dirinya dan menggembirakan musuh-musuhnya, dan membuat kemarahan Allah, dan mengeringkan, mengeruhkan kehidupannya, sepi dari rezeki, sempit rezekinya karena dirusak dengan kedengkian. Walaupun kedengkian itu hanya berupa perkataan atau perbuatan, itu akan memberatkan dirinya karena berlawanan dengan kasih sayang. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dihilangkan rasa kedengkian dan dikuatkan rasa maafnya. Jadi orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain, curahannya deras, rahmat itu turun kepadanya. Itulah rahmatan lil alamin. Dan orang-orang yang mempunyai sifat dengki itu diberatkannya lidahnya untuk memuji dan menyanjung orang itu. Jikalau kedengkian itu membawanya kepada menyombong terhadap orang yang didengkikannya, niscaya ia harus mengharuskan dirinya merendahkan diri dan meminta maaf pada orang itu. Jadi susah kalau sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, dia berbuat salah untuk minta maaf itu susah. Karena di sifat itu tidak punya, karena kesombongannya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu sudah sifat dengki sudah ada. Jadi kalau orang sudah angkuh itu sudah pasti punya sifat dengki itu. Tapi kalau sifat itu lunak, pasti dia sedikit-sedikit minta maaf. Padahal orang yang selalu meminta maaf itu menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sedikit-sedikit minta maaf ya, mungkin ada yang salah. Minta maaf ya, tadi mungkin merepotkan. Saya terima kasih banyak karena telah melayani kami.
bahkan tidak tidur kasih makan kami. Mudah-mudahan Allah membalas. Itu orang baik. Gak pas, hilang. Ini akhlak. Jadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau mungkin kita ada salah, karena kita tinggal 1 hari 2 hari di tempat ini. Doakan saya supaya kami bisa lebih baik lagi di tempat ini. Itu akhlak. Kalau tidak bisa melahirkan kegembiraan dengan nikmat-nikmat, itu akan menarik hati orang yang memperoleh nikmat, atau akan menghaluskan dan melembutkannya. Maka perbuatan yang baik adalah yang pertama, yaitu baiklah hatinya, dan jadikanlah apa yang dipaksakan asal muasalnya latihan. Latihan tawadhu itu latihan, walaupun dipaksakan. Istilahnya basa-basi. Sampai betul-betul menjadi tabiat, karakter. Dan apabila dicegahnya, maka setan pun tidak akan terima. Kata setan, jika kau merendahkan diri dan memujinya, niscaya kamu akan dibawa musuh dalam kelemahan. Jadi nggak mengalah, nggak mau ngalah, berarti tambah kaku. Kalau sudah sifat-sifat itu tidak dimiliki, ya, ketinggian itu sudah jelas munafik, fasik. Dan itu merupakan satu kedudukan kehinaan dan kerendahan. Jadi Allah Ta'ala meletakkan orang yang tinggi, orang yang syirik, orang yang iri, orang pendendam itu rendah dan hina. Naudzubillah min. Maka menghilangkan daripada sifat-sifat kedengkian itu dengan menahan diri, melonggarkan, jernih akalnya, luas wawasannya, panjang pikirannya. Dia melihat panjang sekali, tidak di depannya saja. Jangan takut merendahkan diri walaupun terhadap musuh. Mendekatkan diri kepada mereka dengan pujian-pujian dan sanjungan. Dengan kekuatan pengetahuan terhadap segala pengertian yang telah kami sebutkan, dan kekuatan keinginan pada pahala, rela, ridho, merasa senang, dan mengetahui takdir Allah Ta'ala, dan menyukai apa yang disukai oleh Allah Ta'ala.
maka cara atau tiada jalan untuk keluar dari keinginan ini selain dengan salah satu dua hal. Ada kalanya dengan akan ada apa yang engkau kehendaki, atau dengan engkau kehendaki apa yang akan ada. Dengan akan ada apa yang engkau kehendaki, atau dengan engkau kehendaki apa yang akan ada. Coba balik, ini kodrat dan iradat. Artinya Allah berkehendak atau kamu yang kehendak. Lebih kuat kamu yang berkehendak atau Allah yang berkehendak. Begitu artinya. Kalau kamu yang berkehendak, pasti banyak siasatnya. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada siasatnya. Nah, setan masuk, iblis masuk dengan siasat. Nah, paham sudah? Yang pertama, tiada terserah kepada engkau dan tiada jalan masuk untuk memberatkan diri, dan bersungguh-sungguh, artinya al-mujahadah kepadanya. Jadi kalau ingin kita minta sesuatu ini harus bersungguh-sungguh, jangan siasat. Bersungguh-sungguh, modalnya sungguh-sungguh. Adapun yang kedua, maka ada padanya jalan masuk dengan bersungguh-sungguh. Maka ada padanya jalan masuk untuk bermujahadah. Dan ada kemungkinan memperolehnya itu berhasil dengan latihan-latihan atau disebut riyadhah. Kalau sungguh-sungguh itu bisa ada latih, maka haruslah menghasilkannya atas tiap-tiap orang yang memiliki akal sehat. Ini obat secara keseluruhan untuk menghilangkan kedengkian. Kalau ini memang takdir Allah, kenapa saya harus marah? Kalau ini belum waktunya, kenapa saya harus terburu-buru? Kenapa saya kok begini, kok enggak begitu? Tanya pada dirimu. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Jadi apa-apa amal yang kau peroleh sesuai dengan amalmu, sungguh-sungguh atau setengah sungguh atau seperempat sungguh atau malas sungguh-sungguh. Maka sifat-sifat menjadi kedengkian itu diletakkan pertama dari kesombongan, baik diletakkan di dalam hati atau dalam perbuatannya, penampilannya, bicaranya, jalannya, pandangannya. Ketahuan orang itu sombong, timbul dengki, keagungan diri, dan memiliki sifat-sifat yang terus-menerus dalam kerakusan terhadap dunia.
apa-apa yang diperlukannya. Ini disebut unsur-unsur penyakit yang membuat manusia tidak akan memahami ilmu hikmah. Karena ketentraman itu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh ilmu untuk memahaminya. Jadi tentram, adem, ayem,